Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Oke, hari ini kita pembelajaran 3 ya, tematiknya. Siapkan alat tulisnya, buku catatannya, dan nanti kalian simak materinya, kalian catat informasi pentingnya. Nanti ulangan akan keluar ya materinya dari sini semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita mulai ya pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu tidak kawin ya. Tidak kawin tanpa bantuan manusia. Itu namanya perkembangbiakan vegetatif alami ya. Kemarin kita sudah belajar apa aja yang vegetatif alami. Ada tumbuhan umbi lapis ya. Umbi lapis, umbi batang, umbi akar ya. Dan ada tumbuhan geragih juga ya. Geragih, akar tinggal, spora, tunas ya. Nah, sekarang kita pembelajaran vegetatif buatan ya. Yuk kita lanjut ke vegetatif buatannya. Nah, di vegetatif buatan itu ada macam-macam ya perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ada setek, ada cangkok ya, ada okulasi atau tempel, ada entem atau sambung, ada runduk, dan kultur jaringan. Jadi vegetatif buatan dilakukan oleh manusia. Jadi vegetatif buatan tujuan manusia adalah memperoleh tumbuhan baru dengan cepat ya, dan tidak bergantung pada musimnya. Ya, kita lihat ya yang setek. Setek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Nah, biasanya setek ini ya itu pohon singkong dan mawar. Jadi kita ambil bagian batang dari pohon singkong dan mawar ya, lalu kita potong ya, dan kita tanam di tanah. Nanti lama-lama akan tumbuh ya, akan tumbuh pohon singkong dan mawarnya. Itu namanya perkembangbiakan setek. Ya, selanjutnya ada cangkok ya. Tujuan cangkok untuk mendapatkan individu baru atau tanaman baru yang memiliki sifatnya sama persis dengan induknya ya. Nah, cangkok ini dilakukan tujuannya selain mendapatkan tanaman baru, juga mempercepat pohon tersebut berbuah ya. Nah, biasanya yang bisa dicangkok adalah tanaman mangga, jambu, dan jeruk. Cara mencangkok, kita harus pilih dulu tangkai atau dahan yang cukup tua ya, baru bisa kita cangkok. Ya, kalian lihat gambarnya ya. Ya, kekurangan dari cangkok adalah akarnya tidak kuat ya, kurang kuat. Jadi akarnya berbentuk serabut. Nah, saat dewasa yang tanaman kita cangkok ini ya, hasil cangkokannya itu harus ditopang ya, karena tadi akarnya kurang kuat.
Ya, kalian kalau mau lihat pembahasannya boleh buka halaman 40-43. Kita lanjut ke tempel atau okulasi. Okulasi itu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Nah, contohnya okulasi itu pada bunga mawar ya. Jadi nanti pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna yang berbeda ya. Itu hasil okulasi atau tempel. Ya, selanjutnya ada sambung atau enten ya. Tujuan dari sambung dan enten menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Ya, misalnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat ya. Nah, contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya ya, contohnya pohon tomat dan terung ya. Nah, kita lanjut ke runduk ya. Runduk, proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah ya. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Nah, yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk diantaranya pohon arbai, apel, tebu, stroberi, dan melati ya. Jadi cara merundukannya, kalian bisa baca cara merundukan tumbuhan ya. Jadi proses merundukan atau menimbun ya, itu kalian bisa lakukan ya. 1. Batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dirundukan atau ditimbun. Kita lanjut ke kultur jaringan ya. Jadi kultur jaringan ini ya perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Ya, dengan kultur jaringan dapat dihasilkan tumbuhan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya ya. Nah, nanti ada tugas praktek ya. Kalian boleh kumpulkan sampai hari Minggu ya. Tugas prakteknya kalian ya mencangkok tumbuhan ya. Nanti langkah-langkahnya dicatat, ditulis, dan hasilnya dipoto ya. Ya, kita lanjut ke PPKN ya. Nah, siapa yang tahu sila ketiga? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga antara lainnya mengembangkan saling menghargai ya, kita harus saling menghargai antar suku ya, antar agama, antar golongan ya, kita harus saling menghargai. Yang kedua, kita harus mengembangkan sikap saling asah ya, saling asah, saling asih, saling asuh ya. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara warna kulit, suku, dan etnik. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Jadi kita harus menerapkan ya sikap dan perilaku sesuai sila ketiga. Nah, kita lanjut ya ke matematika. Ya, di matematika ini ada operasi hitung campuran. Sebelumnya kalian sudah belajar ya kelas 5 kemarin Ibu Arin sudah bahas sedikit. Jadi di operasi hitung campuran ini ya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian ya. Contohnya nomor 1 itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Yang diutamakan adalah penjumlahan dulu ya.
Ya, nomor 1 itu yang diutamakan penjumlahan. Nomor 2, kalian bisa lihat di situ ada perkalian dan pembagian. Nah, jika ada perkalian dan pembagian, yang didahulukan adalah perkaliannya. Nah, di contoh ketiga itu ada tambah dan bagi ya. Kalian dahulukan yang dalam kurung dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada dalam kurung ya, soalnya ada dalam kurung, kalian harus hitung yang di dalam kurung dahulu ya. Tapi jika tidak ada tanda kurungnya, kalian harus utamakan perkalian atau pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Itu operasi hitung campuran ya. Jadi kalian harus pahami dulu ya contoh soal ini ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh tanya Bu Arin ya. Kita diskusi bareng-bareng. Nah, ini contoh soal cerita operasi hitung campuran. Jadi ada 3 kebun, hasil panennya berbeda-beda. Nah, hasil panennya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ya, ada 3 hasil panennya. Lalu yang diminta adalah rata-ratanya. Rata-rata hasil panennya. Berarti kita jumlahkan hasil panennya lalu dibagi 3. Ya, coba lihat yang di bawahnya caranya. Nah, hasil panen dari 3 kebun 31.350. Nah, yang ditanyakan rata-rata hasil panennya ya, rata-rata hasil panen 3 kebun. Jadi kita bagi 3 ya. Kenapa dibagi 3? Karena kebunnya ada 3. Nah, kita hitung ya. Itu hasilnya 10.450. Jadi rata-ratanya 10.450. Ya, sekarang kita ke SBDP ya. Ya, karena kalian ada tugas sebelumnya itu Bu Arin suruh buat praktek cangkok. Nah, untuk SBDP ya, membuat patung dari tanah liat. Boleh kalian baca di bukunya halaman 69 ya. Kalau yang sudah dapat buku boleh dibuka di halaman 69. Cara membuat patung dari tanah liat. Oke, untuk hari ini sampai sini saja. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk tugas praktek vegetatif buatannya, Ibu pilih ya cangkok. Ya, kalian boleh catat prosesnya apa saja ya, langkah-langkahnya. Dan hasilnya nanti kalian foto ya. Boleh tanaman apa saja ya, mangga atau apa, kalian cangkok. Nanti hasilnya dipoto ya. Dipoto, ditunggu paling lambat hari Minggu ya anak-anak. Jika ada pertanyaan ya, ini harusnya tugas per kelompok, tapi kalau ada yang mau per kelompok boleh kalian buat kelompoknya masing-masing. Ya, boleh 3 orang atau 4 orang, maksimal 4 orang ya anak-anak. Terus langkahnya dicatat, difoto ya, nanti hasilnya. Dan jika ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh tanya Bu Arin. Untuk hari ini sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.